Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan UB Channel. Oke teman-teman, kali ini kami akan berbagi informasi tentang SKCK polisi ya, yaitu tentang cara membuatnya, cara memperpanjang dan sebagainya. Namun sebelum kami memberikan informasinya, silahkan klik tombol subscribe teman-teman ya. Di bawah silahkan klik tombol subscribe agar kami semakin semangat dalam memberikan informasi-informasi yang lainnya teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya akan berbagi informasi beberapa hal ya. Ya teman-teman bisa baca di sini. Ini terkait bagaimana cara membuat SKCK baru ya. Yang kedua, apa aja syarat membuat SKCK. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memperpanjang SKCK. Yang keempat, bolehkah membuat SKCK di lain daerah. Yang kelima, bolehkah memperpanjang SKCK tapi diwakilkan. Yang keenam, berapa biayanya. Yang ketujuh, berapa bulan masa aktif SKCK. Oke teman-teman, di sini di samping sebelah kiri ini sudah saya tampilkan. Ini SKCK saya yang dulu saya membuat ketika keperluan untuk pemberkasan CPNS teman-teman ya. Nah, sebelum menjawab semua pertanyaan, teman-teman bisa melihat di sini. Ya, ini adalah SKCK yang dikeluarkan oleh Polres teman-teman, Polisi Resort Kabupaten ya. Jadi buat teman-teman semuanya menyesuaikan. Kalau sekedar teman-teman hanya ingin membuat SKCK untuk kepentingan pekerjaan, itu boleh di tingkat Polsek teman-teman ya, Polsek kecamatan. Namun kalau misalkan seperti untuk CPNS itu harus di Polres teman-teman ya. Nah, di sini di SKCK ini sudah tertampilkan rumus sidik jarinya teman-teman ya. Rumus sidik jarinya artinya apa? Nanti rumus sidik jari ini adalah bersifat tetap. Biarpun teman-teman ganti-ganti SKCK untuk kepentingan berbeda-beda, rumus sidik jarinya tetap sama teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman harus mempunyai arsip SKCK yang itu bersifat fotokopian maupun dokumen digital seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada kepentingan ya teman-teman. Ini keperluan SKCK itu untuk apa? Nah, dulu saya untuk pemberkasan CPNS tulisannya itu adalah untuk pengusulan penetapan CPNS. Nah, memang dulu macam-macam ya, katanya harus usulan penetapan NIP CPNS dan sebagainya. Namun ternyata usut punya usut, yang penting ada kata CPNS-nya teman-teman. Nah, di sini ada masa aktif dari SKCK teman-teman ya. Ada masa aktif. Jadi SKCK itu masa aktifnya adalah 6 bulan teman-teman ya. 6 bulan ya. Nah, itu masa aktif SKCK-nya. Oke, sekarang kita berbagi informasi yang lainnya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat? Di CPNS itu, pemberkasan CPNS kan ada hal yang wajib, yaitu harus ada surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku saat pemberkasan. Nah, bagaimana cara membuatnya teman-teman? Berhubung sekarang semuanya itu berbasis online, begitu juga dengan pembuatan SKCK teman-teman. Ya, mungkin ini pihak kepolisian itu untuk mengantisipasi dengan maraknya wabah corona maupun untuk inovasi dalam pelayanannya. Sehingga teman-teman bisa mendaftarkan atau membuat SKCK secara online, di mana seperti di website skckpolri.go.id teman-teman ya. Namun biasanya polisi lokal atau polisi tiap wilayah itu membuat website sendiri teman-teman. Contohnya seperti ini. Oh ya, sebelum ke situ kita tampilkan persyaratan dari pembuatan SKCK baru teman-teman ya. Persyaratannya apa aja? Ya, ini fotokopi KTP ya, 2 lembar. Ingat, ini tergantung wilayah masing-masing teman-teman, cuman nggak beda jauh ya. Contoh perbedaannya mungkin soal kuantitas dari fotokopi KTP-nya berapa gitu ya. Ada yang 2 lembar, 3 lembar, selembar dan sebagainya. Terus ada juga fotokopi kartu keluarga ya. Terus ada fotokopi akte kelahiran ya, atau fotokopi ijazah teman-teman. Jadi kalau akte kelahiran nggak ada, ya ijazah nggak apa-apa gitu ya. Terus ada juga pas foto 4x6 ya, 4x6. Ada yang 5 lembar, ada yang 6 lembar. Jadi ini yang penting pas foto 4x6 ya. Jadi saya sarankan ya teman-teman bisa cetak foto sebanyak 7 lembar atau berapa gitu ya buat cadangan ya. Terus ada rumus sidik jari nih yang terakhir. Nah, rumus sidik jari ini nanti teman-teman didapatkan ketika teman-teman sudah ke Polres ya. Ini karena diterbitkan oleh unit identifikasi Satreskrim.
silakan hubungi, silakan lengkapi terlebih dahulu ketika mau membuat SKCK. Jadi nanti biar nggak bolak-balik teman-teman ya. Jadi saran saya, berhubung teman-teman sudah membaca ini, silahkan lengkapi dulu ya. Nah, di sini ada juga persyaratan SKCK perpanjangan teman-teman. SK perpanjangan itu nggak beda jauh ya, tetap berkas yang seperti itu. Seperti fotokopi KTP ya, pas foto 4x6. Terus juga kalau perpanjangan itu harus melampirkan SKCK yang lama teman-teman. SKCK yang lama ya. Karena ini kan contoh dari Bekasi Kota ya, ini menyesuaikan di daerahmu ya. Karena SKCK yang lama itu tadi yang seperti yang di atas punya saya, itu kan tercantum rumus sidik jari ya. Jadi ketika teman-teman mau perpanjangan, itu nanti itu nggak mengantri pembuatan sidik jari langsung teman-teman. Makanya lebih cepat ya. Nah, di sini ini nomor 5 nih, sorry teman-teman ya. Ini nomor 5. SKCK lama apabila sudah tertera rumus sidik jari, bagi yang belum agar mengurus rumus sidik jari terlebih dahulu ke unit. Nah, biasanya yang antri lama di sini juga antri gitu ya. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, ini ada alur teman-teman. Alurnya dalam pengurusan SKCK teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini contoh di mana ini? Bojonegoro ini teman-teman. Di Polres Bojonegoro. Pemohon pendaftaran SKCK online melalui HP Android atau PC dan buka website skckpolresbojonegoro.id. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di suatu wilayah, silahkan dicari websitenya di wilayah teman-teman sendiri. Karena sekarang sudah berbasis online teman-teman ya. Setelah mengisi informasi di pendaftaran di online, teman-teman nanti datang ke kantor pelayanan SKCK online Polres Bojonegoro ya. Lalu teman-teman ambil nomor antrian, itu untuk keperluan apa? Mau perpanjangan atau mau pembuatan baru atau perpanjangan ya. Nah, setelah itu kalau misalkan teman-teman SKCK baru, maka teman-teman nanti diarahkan untuk menuju tempat pembuatan perumusan sidik jari teman-teman ya. Terus pengecekan keaslian KTP ya, lalu pemeriksaan berkas ya, dengan cara apa? Ini ada penunjukan kode booking, terus penyerahan fotokopi KTP, KK dan yang lainnya ya. Lalu entry data ya, pengecekan daftar isian dan penulisan. Apabila sudah benar, SKCK dapat dicetak selama 1,5 menit gitu ya. Lalu cetak dan penyerahan SKCK selama 1 menit. Cepat banget sekali teman-teman. Nah, terus kalau mau perpanjangan SKCK, teman-teman tinggal ambil antrian perpanjangan ya, lalu perpanjangan, lalu entry data deh. Cepat kan? Selalu jadilah SKCK selama 1 menit kurang lebih. Nah, teman-teman, ini di Polres Bojonegoro ya. Contoh lagi di Polrestabes Medan ini teman-teman. Coba dilihat ya, hampir sama ya. Pemohon mendownload aplikasi Polisi Kita di Play Store ya. Lalu datang ke Polrestabes Medan gitu ya. Ambil nomor antrian mau yang buat yang baru atau perpanjangan ya. Kalau membuat baru nanti harus diarahkan ke perumusan sidik jari, terus pemeriksaan berkas dan pengecekan daftarnya gitu ya. Terus pengecekan daftar, lalu cetak penyerahan SKCK. Nah, kalau perpanjangan, ini perpanjangan, lalu pengecekan daftar isian dan dicetaklah SKCK-nya. Cepat kan teman-teman ya. Oke, selanjutnya jangka waktu penyelesaian kurang lebih kalau SKCK baru itu kurang lebih 40 menit. Kalau SKCK perpanjangan itu kurang lebih 6 menit dan biayanya itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 itu sebanyak 30.000 teman-teman. Oke, teman-teman paham ya. Terus ada pertanyaan lagi, apa boleh nggak perpanjangan membuat SKCK di lain daerah? Kalau melihat pendaftaran di online skckpolri.go.id itu diharuskan yang mau membuat SKCK itu harus sesuai dengan KTP-nya teman-teman. Tapi yang belum tahu lah, mungkin ini hanya sebatas informasi yang saya dapatkan. Jika teman-teman tahu boleh atau enggak, silahkan di komentar di kolom komentar. Nah, terus boleh enggak perpanjangan diwakilkan? Kalau melihat alur ini, itu berarti boleh teman-teman. Misalkan teman-teman sekarang lagi di perantauan gitu ya, teman-teman mau perpanjang, silahkan kirim fotokopi atau fotokan data SKCK teman-teman semuanya ke saudara yang di rumah untuk menguruskan perpanjangan, tapi sudah mempersiapkan berkas-berkasnya. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya. Bila salah informasi saya, silahkan benarkan di kolom komentar. Sekian, dan jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.